Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Murdiandari. Di sini saya akan menjelaskan pada topik 3, yaitu koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini diberikan petunjuk untuk membuat koneksi antar materi mengenai pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik yang telah dipelajari pada materi kuliah lain seperti mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Output kegiatannya dapat berupa peta konsep, poster, infografis, video, dan lainnya. Nah, pendekatan TARL pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan beragam cara kepada beragam karakter peserta didik agar peserta didik dapat memahami informasi atau pengetahuan. Pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Lalu, strategi mengetahui kemampuan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kemampuan, dan kebutuhan individual peserta didik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran dan asesmen. Asesmen diagnostik mencakup dua aspek, yaitu aspek kognitif yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam materi pembelajaran dan aspek non-kognitif, yaitu meliputi dukungan keluarga, motivasi diri, gaya belajar, hingga kemampuan sosial emosional peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TARL. Yang pertama adalah penyesuaian konten atau materi yang diajarkan. Misalnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Yang kedua yaitu penyesuaian proses atau cara mengajarkan. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasikan sesuai kesiapan peserta didik. Bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan, pendidik atau guru perlu mengajarkan secara langsung. Bagi peserta didik yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Bagi peserta didik yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri kepada peserta didik yang sangat mahir. Lalu yang ketiga yaitu penyesuaian produk atau luaran atau performa yang dihasilkan. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta didik yang sangat mahir bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Selanjutnya, pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik pada mata kuliah lain. Pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik sesuai dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berdasarkan Febriani dan Soliha tahun 2023, pada modul pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya menyatakan bahwa karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal,
gaya belajar, motivasi, dan sebagainya. Salah satu karakteristik peserta didik berkaitan dengan perkembangan akademiknya atau kognitifnya. Ada peserta didik yang cepat belajar dan ada juga yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena level peserta didik belum tepat dengan level atau capaian belajar yang ditetapkan. Dengan demikian, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TRL pada pembelajaran, akan lebih memahami tingkat perkembangan kebutuhan dan karakteristik peserta didik dan semakin efektif dalam proses pembelajaran. Berikut untuk daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.